Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil akbar, alhamdulillahil akbar, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa natubu ilaihi. Wa salatan as-salatu wassalamu ala rasulillahi alladzi arsalahu al-akbar rahmatan lil alamin, faja'alahu mukhtaran mustafan, faja'alahu rahmatan, faja'alahu uswatan linnas kafatan ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim, nabiyyikal amin, nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hari ini tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah merupakan hari yang terbaik dan di bulan yang terbaik dan dihadiri oleh orang-orang yang terbaik insyaallah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua di antara orang-orang yang bernafas di muka bumi ini untuk menggemakan, untuk melantunkan suara takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin hari ini bertepatan dengan 1 Syawal 1444 Hijriah, mereka semua bersemangat menggemakan suara takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, setelah mereka berjuang penuh selama 1 bulan di bulan Ramadan, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wahai kaum muslimin, bertakbirlah engkau setelah engkau berjuang. Bertakbirlah. Bertakbir atas apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ala ma hadakum, atas hidayah, atas tarbiyah, atas bimbingan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selama bulan Ramadan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan kepada kita, berikan tarbiyah, memberikan kekuatan kepada kita selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan penuh kepada kita selama bulan Ramadan. Dengan melaksanakan ibadah, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita melakukan ibadah puasa. Melakukan ibadah puasa, merasakan lapar dan dahaga, dan di atas lapar dan dahaga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Dan di atas lapar dan dahaga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk membaca Al-Quran dengan target yang lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya di bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada kita di malam harinya untuk melaksanakan qiyamul lail yang jumlah rakaatnya lebih banyak dari jumlah rakaat yang kita laksanakan di bulan-bulan sebelum dan sesudah bulan Ramadan ataupun bulan selain bulan Ramadan. Nah, hasil dari bimbingan, hasil dari tarbiyah, hasil dari hidayah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita di bulan Ramadan akan tampak hasilnya setelah kita melewati bulan Ramadan. Setelah kita berjuang melewati 1 bulan full di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat pendidikan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selama bulan Ramadan. Salah satu contoh ibadah yang paling penting adalah salat. Salat merupakan ibadah yang kita ketahui bersama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim dikatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Kemudian dikatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang lain, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha.
perintahkanlah saudaramu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah di atasnya. Bahkan dipertegas di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal pertama, amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari kiamat nanti adalah salat. Namun begitu, kita mengerti salat itu hukumnya wajib. Kita mengerti salat itu diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mengerti amalan pertama dipertegas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat nanti adalah salat. Bahkan kita juga mengerti sebagai contoh, pelaku dosa zina tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang yang melakukan dosa riba tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bahkan orang yang melakukan dosa judi, mencuri tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun orang yang meninggalkan salat, pelaku dosa orang yang meninggalkan salat akan terkeluar dari Islam. Namun begitu banyak sekali kaum muslimin yang lalai dengannya, tidak melakukan salat. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita semua sebuah fenomena keajaiban yang luar biasa, di mana ketika datang bulan Ramadan, malam pertama di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di mana masjid-masjid penuh dengan orang muslimin. Kaum muslimin melaksanakan salat berjamaah di masjid. Bahkan kita dilihatkan oleh fenomena di mana masjid-masjid tidak muat untuk menampung jamaah. Subhanallah. Inilah pendidikan tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan Ramadan. Dan Allah katakan setelah 30 hari Allah didik untuk melaksanakan salat. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bertakbirlah engkau wahai kaum muslimin. Bertakbir atas apa? 'Ala ma hadakum, atas bimbingan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan selama 1 bulan, dengan mengimplementasikan, dengan mempraktekkan, dengan membuktikan semua amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan dan kita lakukan mulai dari tanggal 1 Syawal ini sehingga kita bertemu dengan Ramadan kembali. Kemudian sebagai contoh yang kedua, ibadah yang jarang kita lakukan di bulan lain selain bulan Ramadan adalah ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan kita juga tahu bahwasanya ibadah puasa adalah sebuah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahkan diperjelas dalam hadis dikatakan, buniyal Islamu ala khamsi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa tasumu Ramadan. Dan Ramadan adalah puasa yang jarang sekali kita lakukan, atau ibadah puasa sunnah yang jarang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat berat. Bagaimanakah tidak ketika kita diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara zahirnya untuk melakukan ibadah puasa, menahan lapar dan dahaga dari mulai fajar, dari mulai salat subuh hingga salat maghrib. Oleh karena itulah ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat jarang sekali dilakukan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan di sini untuk kedua kalinya Allah Subhanahu wa taala tampakkan sebuah keajaiban kepada kita, di mana ketika datang bulan suci Ramadan, entah dapat kekuatan dari mana, entah dapat hidayah dari mana, kita semua bisa melaksanakan puasa sebanyak 30 hari atau kurang lebih 30 hari, 1 bulan full. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah perjuangan kita selama 30 hari menahan lapar dan dahaga secara zahirnya melaksanakan ibadah puasa, Allah katakan walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bertakbirlah engkau atas perjuanganmu. Atas apa? 'Ala ma hadakum, atas hidayah, atas tarbiyah, atas pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selama bulan Ramadan. Yang awalnya kita tidak pernah melaksanakan salat, yang awalnya kita tidak pernah melaksanakan ibadah puasa. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, berikan hidayah, berikan tarbiyah, pendidikan kepada kita untuk melakukan ibadah-ibadah itu. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Allah perintahkan kita di 1 Syawal ini untuk bertakbir, bukan hanya sekadar bertakbir melalui lisan dan tenggorokan saja. Karena Allah Subhanahu wa taala bagi menjadi 2 golongan orang-orang yang bertakbir di 1 Syawal ini. Yang pertama adalah golongan orang yang sukses, golongan orang yang bertakbir melalui lisannya, kemudian dia mengimplementasikan, ia buktikan ibadah yang ia lakukan selama bulan suci Ramadan, ia buktikan, ia lakukan setelah ia melewati bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan berlalu, ia tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang ia lakukan di bulan Ramadan.
Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang yang gagal di dalam Ramadannya, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan ia izin, berikan ia kekuatan, berikan ia hidayah di dalam bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah-ibadah, salat, puasa, sedekah, membaca Al-Qur'an dan lainnya. Namun itu hanya sebatas bulan Ramadan saja. Setelah bulan Ramadan berlalu, lalu ia melewati mulai dari bulan Syawal ini, ia tidak pernah melaksanakan ibadah tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Takbir yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah agar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan hasilnya, natijahnya Allah Subhanahu wa taala mengharapkan agar kita berbuat ibadah tersebut di bulan-bulan setelah bulan Ramadan, baik itu salat, baik itu puasa sunnah yang kita ketahui banyak sekali puasa-puasa sunnah. Ada puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, kemudian ada puasa Senin, ada di hari Kamis, dan ada Ayyamul Bid dan ibadah-ibadah puasa lainnya. Kemudian di sana ada salat rawatib, ada salat sunnah yang sebelumnya kita juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan melaksanakan qiyamul lail. Dengan begitu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tercapailah tujuan dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Karena memang sesungguhnya tujuan kita diciptakan di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di jannahnya. Barakallahu li wa lakum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal faizin.